Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anak? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bersama lagi dengan saya Pak Jazuli pada materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti tentang kisah keteladanan Nabi Yunus alaihi salam. Anak-anak, tujuan pembelajaran adalah setelah kalian mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu atau dapat mengetahui dan menceritakan kisah keteladanan Nabi Yunus alaihi salam. Kemudian kalian mampu meneladani dan mengambil pelajaran dari kisah keteladanan Nabi Yunus alaihi salam. Anak-anak, ada sebuah negeri di bagian selatan Irak yang bernama Ninawa. Negeri itu sangat kaya dan luas. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kemakmuran bagi penduduknya. Namun penduduknya ingkar dan tidak bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang berlimpah. Mereka tidak hanya kufur terhadap nikmatnya, tetapi juga hidup dalam kesesatan dan jauh dari kebenaran. Mereka menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan yang mereka sembah. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Yunus alaihissalam untuk berdakwah kepada penduduk negeri Ninawa. Ilustrasi penduduk Ninawa yang menjadikan berhala atau patung sebagai Tuhan mereka. Nabi Yunus bin Matta menyeru penduduk Ninawa untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta beserta isinya. Ajakan Nabi Yunus alaihissalam ditolak mentah-mentah oleh penduduk Ninawa. Setelah bertahun-tahun hanya sedikit yang mau mengikuti ajaran Nabi Yunus alaihissalam untuk beriman dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat keadaan tersebut, Nabi Yunus alaihissalam atau biasa disebut oleh penduduk Ninawa dengan nama Zunnun dan Yunan memberitahukan bahwa azab Allah Subhanahu wa taala segera datang kepada mereka. Namun penduduk Ninawa tidak percaya. Mereka tidak peduli dengan peringatan Nabi Yunus alaihissalam. Suatu hari Nabi Yunus alaihissalam merasa putus asa terhadap kaumnya. Hatinya dipenuhi dengan perasaan marah pada mereka karena mereka tidak beriman. Nabi Yunus alaihissalam keluar dalam keadaan marah dan meninggalkan mereka sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Anbiya ayat ke-87. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiba. Artinya, dan ingatlah kisah Dhunnun atau Nabi Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah. Surah Al-Anbiya ayat ke-87. Tidak lama kemudian, tampaklah awan gelap yang bergumpal-gumpal diselingi petir yang menyambar-nyambar dan cahaya merah seperti api yang hendak turun dari langit. Penduduk Ninawa berlarian mencari perlindungan. Saat itulah mereka ingat Nabi Yunus alaihissalam. Para penduduk pun berbondong-bondong mencari Nabi Yunus alaihissalam. Mereka beramai-ramai memohon ampun dan bertaubat kepada Allah. Taubat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Awan gelap yang menyelimuti kota itu pun menghilang perlahan-lahan, sehingga azab tidak jadi turun sebagaimana disebutkan dalam surah Yunus ayat 98. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin.
Dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepada selain kaum Yunus. Tatkala mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan mereka, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu yang tertentu. Quran Surah Yunus ayat 98. Penduduk Ninawa pun terkejut melihat berhala sembahan mereka hancur berkeping-keping, terkena sambaran petir. Mereka akhirnya mengikuti ajaran Nabi Yunus alaihissalam. Mereka menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan negeri Ninawa secara mendadak. Ia berjalan kaki mengembara untuk berdakwah. Tanpa disadari, ia sampai ke sebuah pantai dan melihat sekelompok orang yang hendak berlayar. Ia meminta izin kepada pemilik kapal agar diperbolehkan ikut menumpang rombongan mereka. Kapal pun meluncur ke tengah laut yang tenang. Selama di dalam kapal ini, Nabi Yunus alaihissalam melanjutkan dakwahnya. Semua orang menghormatinya sebagai orang yang bijak dan kaya ilmu. Perjalanan Nabi Yunus alaihissalam ternyata tidak mudah. Di tengah laut, topan dan gelombang besar datang menghadang. Kapal pun terombang-ambing dan hampir tenggelam. Nahkoda kapal langsung mengumpulkan para penumpang. Biasanya hal seperti ini terjadi jika ada seorang pelarian di dalam kapal. Kapal ini tidak mau membawa orang yang sedang dalam pelarian. Karena itu kita akan mengundi siapa yang akan dibuang ke laut. Seru sang nahkoda. Tidak usah diundi, akulah orangnya. Biar aku saja yang terjun ke laut, kata Nabi Yunus alaihissalam. Dari raut wajahmu aku tidak percaya engkau seorang pelarian, ucap nahkoda kapal. Sudah, diundi saja biar adil, seru penumpang yang lain. Setelah diundi sebanyak 3 kali, nama Nabi Yunus selalu keluar. Itu artinya Nabi Yunus alaihissalam akan dibuang ke tengah laut. Melihat hal itu, Nabi Yunus alaihissalam tidak terkejut. Dari semula ia merasa bahwa dirinya lah yang menyebabkan kapal terombang-ambing. Tanpa dipaksa ia pun langsung terjun ke laut. Tiba-tiba satu bunyi akan mencapai air. Sebuah mulut hewan raksasa menangkap dirinya. Ya, seekor ikan paus yang sangat besar diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menelan Nabi Yunus alaihissalam. Ikan paus itu diperintahkan oleh Allah agar tidak memakan daging dan meremukkan tulang Nabi Yunus alaihissalam, karena Nabi Allah itu bukan santapannya. Allah Subhanahu wa taala hanya ingin perut ikan paus itu sebagai penjara untuk Nabi Yunus alaihissalam. Allah menceritakan hal itu dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna Yunusa laminal mursalin idh abaqa ilal fulkil mashhun fasahama fakana minal mudhadin. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Artinya, sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan, kemudian ikut berundi lalu ia termasuk orang yang kalah dalam undian, maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka kalau sekiranya ia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di dalam perut ikan itu sampai hari berbangkit. Quran Surah As-Saff ayat 139 sampai 144. Anak-anakku, ikan paus itu lalu membawa Nabi Yunus alaihissalam ke berbagai lautan, hingga sampai ke dasar lautan yang sangat dalam. Mengetahui dirinya berada di dalam perut ikan, Nabi Yunus alaihissalam pun berdoa kepada Allah
Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nabi Yunus alaihissalam terus-menerus berdoa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekhilafannya. Allah Subhanahu wa taala pun mendengar doa Nabi Yunus alaihissalam dan berkenan mengampuninya. Dengan perintah Allah, ikan paus besar yang menelan Nabi Yunus alaihissalam perlahan-lahan berenang ke tepi laut dan memuntahkan tubuh Nabi Yunus alaihissalam yang sakit dan lemas ke daratan. Lalu Allah menembuhkan sebatang pohon dari jenis labu dan melindunginya dari terik matahari sampai keadaan tubuhnya membaik. Setelah sehat kembali, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Yunus alaihissalam untuk kembali ke kaumnya di negeri Ninawa yang dulu ditinggalkan. Nabi Yunus alaihissalam baru berjalan menuju kampung halamannya. Alangkah terkejutnya Nabi Yunus alaihissalam tatkala memasuki negeri Ninawa. Ia tidak melihat satupun patung berhala berdiri. Sebaliknya, ia melihat orang-orang yang dahulu berkeras kepala, menentang dan menolak ajarannya, kini sudah beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus alaihissalam pun segera bersujud mensyukuri berkah yang telah Allah limpahkan bagi diri dan kaumnya. Anak-anakku, dari kisah ini Allah menegur Nabi Yunus alaihissalam dengan cara yang halus, dengan menahannya di dalam perut seekor ikan paus sebagai kafaroh atau kifarat, tebusan atas kesalahan, sekaligus tanda kekuasaan Allah yang sangat besar mukjizat bagi Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam berdoa kepada Allah agar diampuni kesalahannya. Ketika itu Nabi Yunus berdoa dalam 3 kegelapan, yaitu 1. Kegelapan dasar laut, 2. Kegelapan perut ikan paus, dan yang ketiga dalam kegelapan malam. Namun kegelapan itu tidak mampu menutup tasbih dan zikir yang dilantunkan olehnya. Gema doa dapat menembus langit. Para malaikat pun mendengarnya dan turut berdoa dan memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala baginya. Sebagai siswa muslim, kamu harus belajar dan berusaha meneladani perilaku terpuji Nabi Yunus alaihissalam. Di antara perilaku terpuji yang bisa kamu teladani dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. 1. Segera mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertaubat ketika melakukan dosa atau kesalahan dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali. 2. Membiasakan diri untuk selalu berdoa dimanapun dan kapanpun karena Allah lah tempat meminta dan tempat memohon. Yang ketiga, selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Perhatikan gambar dan keterangan yang mencerminkan perilaku meneladani Nabi Yunus alaihissalam berikut. Bersyukur setelah diberikan sepatu baru oleh ayah. Berdoa setiap akan melaksanakan sesuatu, seperti berdoa sebelum makan, berdoa sebelum belajar, dan yang lainnya. Pembiasaan karakter. Biasakanlah berperilaku baik seperti berikut. Berdoa hanya kepada Allah, melaksanakan sholat pada waktunya, bersabar ketika mengalami kesulitan, pantang menyerah dalam kebaikan, bertobat ketika melakukan kesalahan atau dosa. Wallahu a'lamu bishawab. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.